Episode hari ini benar-benar menyajikan adegan emosional yang akan sulit dilupakan penonton. Sebuah kiriman video yang tampak sederhana justru mengguncang kehidupan Aditya. Saat layar ponselnya menampilkan gambar makam sederhana bertuliskan nama Widuri, seketika waktu terasa berhenti baginya. Raut wajah yang awalnya penuh dengan kebingungan berubah menjadi duka mendalam. Tangannya bergetar, seolah tak percaya bahwa seseorang yang pernah begitu penting dalam hidupnya kini hanya tinggal nama di atas batu nisan. Kiriman video ini menghadirkan teka-teki besar. Jika memang Rianti yang mengirimkan video itu, tujuannya jelas. Menegaskan bahwa masa lalu Aditya bersama Widuri sudah benar-benar berakhir, sekaligus memaksa Aditya untuk berhenti terikat dengan kenangan lama. Rianti mungkin ingin memastikan bahwa tidak ada lagi alasan bagi suaminya untuk terus mengingat sosok perempuan yang dulu sempat menjadi saingannya. Namun, ada kemungkinan lain yang lebih menarik. Bisa saja video itu berasal dari orang yang Aditya sendiri tugaskan untuk menyelidiki Widuri secara diam-diam. Jika benar begitu, maka artinya Aditya selama ini menyimpan kerinduan dan rasa penasaran yang tidak pernah padam, dan ia berusaha menemukan jejak masa lalu yang telah lama hilang. Bagi Aditya, video ini tidak hanya menimbulkan kesedihan. Ia merasa dihantui oleh penyesalan mendalam, penyesalan karena meninggalkan Widuri bertahun-tahun lalu tanpa pernah benar-benar menyelesaikan cerita di antara mereka. Kini kesempatan untuk bertemu, berbicara, atau sekadar meminta maaf sudah hilang selamanya. Namun di balik duka itu, video tersebut juga menyalakan bara tekad dalam dirinya. Tekad untuk mencari tahu tentang anak yang pernah disebut-sebut Widuri, sosok yang mungkin saja masih hidup dan bahkan sangat dekat dengan dirinya sekarang. Di sisi lain, Rianti menghadapi dilema besar. Bila memang ia yang mengatur agar video itu sampai ke tangan Aditya, maka ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Ada ketakutan yang terus menghantuinya. Bagaimana jika video itu justru mendorong Aditya untuk semakin menggali masa lalu hingga menemukan fakta bahwa Mutiara adalah bagian dari kehidupan Widuri? Lebih parah lagi, bagaimana jika Aditya akhirnya menyadari bahwa Mutiara sebenarnya bukan sekadar anak yang diangkat oleh Widuri, melainkan darah dagingnya sendiri? Situasi ini membuat ketegangan rumah tangga semakin nyata. Rianti mungkin berpura-pura tidak tahu menahu soal video itu, bersikap dingin seolah tidak peduli. Namun sebenarnya ia gelisah luar biasa. Ia tahu bahwa satu langkah salah saja bisa membuka rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Bagi penonton, adegan ini menjadi titik balik yang dramatis. Kehilangan Widuri secara simbolis menghapus satu pintu, tetapi justru membuka pintu lain menuju rahasia yang jauh lebih besar. Penonton mulai melihat bahwa kebenaran tentang Mutiara sudah sangat dekat dengan permukaan, hanya menunggu momen yang tepat untuk benar-benar terungkap. Kini pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan Aditya setelah menonton video itu? Apakah ia akan langsung mendatangi makam Widuri untuk memastikan dengan matanya sendiri? Apakah ia akan menelusuri jejak siapa anak yang ditinggalkan Widuri, atau justru kecurigaan itu akan membawanya perlahan kepada Mutiara, gadis yang selama ini sudah ada di rumahnya sendiri? Aditya akhirnya tidak bisa menahan gejolak hatinya. Rasa penasaran bercampur duka membuatnya memutuskan untuk langsung mencari tahu kebenaran di balik video itu. Ia berangkat menuju kampung pesisir tempat Widuri dulu tinggal. Suasana perjalanan terasa berat. Setiap detik yang terlewati dipenuhi bayangan wajah Widuri semasa muda. Kenangan lama yang selama ini ia pendam mulai bermunculan kembali.
Sesampainya di kampung itu, Aditya disambut suasana sederhana yang masih sama seperti puluhan tahun lalu. Deru ombak, aroma laut, dan jalan setapak menuju pemakaman membuat dadanya semakin sesak. Ketika akhirnya ia berdiri di depan makam dengan nama Widuri terukir jelas di nisan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kerinduan, penyesalan, dan rasa bersalah pecah dalam satu momen hening di hadapan pusara tersebut. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tetangga lama Widuri yang juga pernah ditemui Rianti sebelumnya datang menghampiri. Dari mulut tetangga inilah Aditya mendapat potongan informasi yang mengejutkan. Disebutkan bahwa Widuri tidak hidup sendirian hingga akhir hayatnya. Ia membesarkan seorang anak perempuan yang sangat ia sayangi dan rawat sejak kecil, seorang gadis bernama Mutiara. Nama itu membuat Aditya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin nama itu muncul di sini, di tempat yang penuh dengan kenangan masa lalunya? Pertanyaan demi pertanyaan langsung memenuhi pikirannya. Apakah Mutiara yang dimaksud adalah gadis yang kini bekerja di rumahnya? Apakah ini kebetulan semata atau sebenarnya ada hubungan yang jauh lebih dalam? Adegan di makam Widuri ini menjadi titik penting duka atas kehilangan seseorang dari masa lalu. Lalu tentang Widuri dan tentang anak yang dibesarkannya. Dari sana, ia mendengar kisah bahwa anak itu memang tidak pernah dianggap orang luar, meski tidak jelas siapa ayah kandungnya. Nama Mutiara selalu disebut dengan penuh sayang, seakan anak itu adalah cahaya terakhir yang tersisa dalam hidup Widuri. Kecurigaan Aditya semakin kuat. Pikirannya kemudian tertuju pada semua interaksi yang pernah ia jalani dengan Mutiara di rumah. Cara bicara gadis itu, tatapan matanya, bahkan sikap perhatian yang kerap muncul tanpa disadari, seolah menyalin kenangan masa lalu yang pernah ia rasakan bersama Widuri. Semakin ia mengingat, semakin hatinya yakin bahwa darahnya mengalir dalam diri Mutiara. Namun perjalanan mencari kebenaran ini tidak mudah. Rianti yang sejak awal sudah lebih dulu tahu arah cerita ini mulai merasa ada gerak-gerik aneh dari Aditya.